Berbicara tentang hikmah kurban pada aspek pendidikan, kita mesti berbicara tentang kurban. Kita mesti tahu apa itu kurban. Kalau dalil tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, mungkin sedikit saya tambahi bahwa kurban artinya di sini adalah amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu arti kurban. Jadi nanti ada yang berkurban namun malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Tidak peduli walaupun kurbannya 1 ton, walaupun berapa banyak, namun dengan ibadah kurbannya dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Jadi itu arti kurban itu. Dia sudah beribadah kurban namun sholatnya susah, baca Al-Qur'annya sulit, mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Kalau misalnya dalil tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Namun sedikit juga saya sampaikan masalah hukum ya, masalah hukum berkurban. Dalam kitab Bulughul Maram karangan Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa disebutkan dalam hadis, saya bacakan hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sya'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkurban namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi jelas ya, kalau bicara tentang hukum kurban, ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita sudah memiliki mempunyai kemudahan untuk berkurban, barangkali kita sudah mempunyai uang, namun kita tidak melaksanakan kurban itu, maka Rasulullah SAW pada saat itu tidak menegaskan kepada kita semua, jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Itu masalah hukum ya, penjelas. Namun sedikit juga, kalau bicara tentang kapan disembelihnya kurban, apakah sebelum sholat atau sesudah sholat Id. Ini juga sangat penting bagi kita. Dalam kitab ini juga dijelaskan dari Jundab Ibnu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mengalami hari raya Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sholat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Beliau bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih atas nama Allah. Ini juga penting bagi kita ya, bahwasanya di tempat kita ada orang menyembelih sebelum sholat. Di sini ditegaskan dalam hadis muttafaqun alaih dari Rasulullah, bahwasanya kalau dia sudah menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia menyembelih seekor lagi untuk penggantinya, begitu ya. Mungkin jelas ya. Namun sedikit juga saya sampaikan masalah asal usul berkurban. Pada surah Al-Maidah itu ayat 27 dijelaskan bahwa ada anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara Qabil dan Habil, mana pada saat itu seorang, yaitu Qabil, merupakan pedagang gitu ya, pedagang atau pemilik buah-buahan yang sangat besar gitu pada saat itu.
Kemudian yang satu lagi Habil, dia adalah seorang peternak. Peternak ada kambing dan sebagainya, diperintahkan kepada mereka untuk berkurban, untuk mengorbankan sebagian harta dari mereka. Namun Qabil berpikir, Allah itu kan tidak makan, tidak minum, jadi untuk apa saya berikan yang bagus-bagus, begitu dia. Jadi pada saat itu dikumpulkannya lah buah-buahan yang tidak layak, begitu, yang tidak layak, karena dia berpikir untuk apa Allah makan ini, katanya. Dikumpulkannya buah-buahan yang tidak layak dan yang bagus-bagus disampingkannya untuk dimakannya, sehingga yang tidak bagus ini diberikannya kepada Allah, begitu. Dan satu lagi yang Habil ini yang kurbannya diterima ya. Tadi Qabil tidak diterima atas ada ego di dalam hatinya. Habil ini dia juga berpikir seperti itu. Untuk apa Allah memakan daging kurban, begitu kan, daging kambing, begitu. Tapi dalam hatinya itu ada iman yang kuat. Jadi diasingkannya mana yang bagus, mana yang besar, mana yang layak, begitulah. Jadi itu yang disampaikannya dan diberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dia antara Habil dan Qabil ada ego masing-masing, cuma ego Qabil ini tidak didekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habil dia lebih takwanya itu lebih tinggi, begitu. Habil ini diterima kurbannya dan Qabil ini tidak diterima kurbannya karena ada ego di dalam hatinya, begitu. Saya sampaikan juga bahwa kurban itu ibadah tertua, begitu, memikirkan kebahagiaan orang lain. Saya berikan contoh ya. Saya di dalam perjalanan, istilahnya lagi lari-lari, saya punya minum. Saya sangat membutuhkan minum itu, namun ada orang anak kecil meminta minum tersebut. Nah, saya kasih minum itu kepada anak kecil. Padahal saya sangat membutuhkan minum itu. Itu istilah dalam berkorban, rela dia berkorban atas kebahagiaan orang lain. Padahal dia sangat membutuhkannya, begitu. Mungkin bisa dipahami, cuma sedikit ya, tapi insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.